Beneran nggak Jawa Barat tuh adalah daerah yang toleran, seperti yang diklaim gubernurnya Kang Deddy Mulyadi atau KDM? Atau jangan-jangan KDM ini cuma berusaha menutup mata saja soal berbagai kasus intoleransi yang sering terjadi di wilayahnya? Pertanyaan ini tuh muncul setelah Kang Deddy tuh membantah tuduhan dari influencer Permadi Arya alias Abu Janda yang bilang umat Islam di Jawa Barat itu barbar karena sering bertindak intoleran. Kalau merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, barbar itu artinya tidak beradab. Buat yang belum paham duduk perkaranya, kita flashback sebentar ya. Pertengahan Mei 2026 lalu, jagat media sosial tuh rame gegara video Abu Janda yang nyebut umat Islam di Jawa Barat dan Sumatera Barat sebagai umat barbar. Pernyataan itu dia sampaikan pas lagi hadir di acara komunitas umat Kristiani Indonesia di Amerika Serikat yang kebetulan lagi bahas isu toleransi dan kebebasan beragama. Di sana, Abu Janda tuh nyampein berbagai serangan terhadap rumah ibadah Kristen di Indonesia. Abu Janda juga nyebut adanya fenomena Kristen fobia di Indonesia, khususnya di Jawa Barat dan Sumatera Barat. Dia bilang Islam di dua daerah itu cenderung lebih keras dibandingkan wilayah lainnya. Karena itu, sering banget terjadi berbagai tindak intoleransi di kedua daerah tersebut. Nah, Kang Deddy ini rupanya nggak setuju sama omongan itu. Walaupun dia nggak nyebut nama Abu Janda dalam bantahannya, tapi banyak orang menduga bantahan itu memang ditujukan buat Abu Janda. Kata Kang KDM, Jawa Barat tuh aslinya harmonis dan toleran. Hari ini saya tegaskan ya, orang Jawa Barat itu sudah sejak lama toleran, ucapnya. Dia jelasin ada dua alasan kenapa konflik intoleransi itu sering muncul. Pertama, karena adanya miskomunikasi. Kedua, menurut Kang KDM, pelakunya itu bukan orang asli Jawa Barat, melainkan pendatang yang berkonflik dengan pendatang. Bahkan Kang KDM ini mengklaim kalau Jawa Barat itu provinsi yang terbuka. Jadi menurut dia kata barbar itu nggak ada di sini. Alasannya karena siapapun yang tinggal di Jawa Barat bisa hidup dengan nyaman. Selain bilang konflik intoleransi makin redup, Kang KDM ini juga mengklaim kalau Jawa Barat tuh nggak pernah punya konflik antar suku selama masa kepemimpinannya. Kang KDM juga negasin kalau masalah yang sering muncul biasanya itu cuma konflik rumah ibadah yang katanya juga langsung diselesaikan sama pemerintah daerah. Tapi apakah omongan Kang KDM itu sesuai sama fakta di lapangan? Kenyataannya sih nggak gitu. Mari kita telusuri lebih dalam seberapa banyak kasus pelanggaran hak ibadah dan pendirian rumah ibadah di Jabar. Peristiwa pertama, pembatalan paksa pertemuan jamaah Jalsa Salanah Ahmadiyah di Kuningan pada 5-6 Desember 2024 lalu. Mirisnya, pelakunya itu adalah Pemkab Kuningan bareng aparat gabungan polisi dan Satpol PP. Acara itu dipaksa batal setelah aparat menyekat jalan secara masif menuju lokasi di Desa Manislor. Ribuan jemaah termasuk perempuan dan anak-anak terpaksa terlantar di stasiun dan bis. Kedua, penyegelan Masjid Istiqomah Ahmadiyah di Kota Banjar 10 Juni 2025. Pada peristiwa ini pelakunya tuh juga aparat pemerintah mulai dari Pemkot Banjar, Satpol PP, Kesbangpol, TNI, dan Polri. Mereka tuh melakukan itu karena desakan ormas lokal, yaitu Aliansi Muslim Kota Banjar. Pada peristiwa itu Pemkot Banjar tuh menyegel rumah ibadah dan ngelarang total aktivitas di masjid milik jemaah Ahmadiyah itu. Sejumlah anggota ormas malah gebukin jemaah Ahmadiyah. Jemaah juga sempat diancam dan cuma dikasih waktu 5 hari buat ngosongin masjid sebelum akhirnya pintu dan jendelanya dilas sama aparat. Yang ketiga, perusakan dan pembubaran retret pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi 27 Juni 2025 oleh sekelompok warga Kampung Tangkil. Waktu itu sekelompok anak dan remaja Kristen dari Tangerang Selatan lagi liburan sekolah dan ngadain acara retret di sebuah villa pribadi. Tiba-tiba masa itu datang mengintimidasi, bubarin acara dan bertindak anarkis dengan ngerusak pagar, kaca jendela, sampai nyopot paksa salib. Yang keempat, penolakan pembangunan gereja GBKP Runggun Studio Alam di Cilodong, Depok 5 Juli 2025 oleh ratusan warga setempat. Padahal pihak gereja tuh sudah punya IMB resmi dari Pemkot Depok sejak 4 Maret 2025. Tapi ratusan warga malah demo besar-besaran dan memasang baliho penolakan.
Warga juga nuduh izin dikeluarkan tanpa sosialisasi RT/RW, juga nuduh ada manipulasi tanda tangan. Akhirnya pemerintah daerah terpaksa menunda pembangunan gereja tersebut. Yang kelima, pembakaran Padepokan Saung Taraju Jumantara atau STJ pada 1 April 2026 di Kabupaten Tasikmalaya oleh massa yang terprovokasi narasi oknum organisasi keagamaan. Beberapa hari sebelum kejadian, oknum tersebut secara sepihak nuduh Padepokan itu sebagai aliran sesat. Puncaknya, massa tuh datang dan membakar bangunan Padepokan sampai habis. Ironisnya, aktor intelektual yang memanas-manasin massa sampai saat ini tuh belum diproses hukum secara serius. Yang keenam, perundungan terhadap anak-anak penghayat STJ di sekolah pada April 2026 oleh oknum guru dan teman sekolah. Anak-anak penghayat STJ ini dicap sesat oleh guru-guru di sana. Sementara teman-temannya tuh ngebully dengan kalimat ancaman, bunuh saja, nanti makin banyak. Ketujuh, penolakan ibadah Katolik di Arca Manik Bandung Desember 2025 pas persiapan ibadah Natal dan akhir tahun. Warga tuh menolak dengan alasan kegiatan di rumah atau ruko nggak punya izin resmi dan ganggu kenyamanan. Yang kedelapan, intimidasi rumah doa di Gunung Putri Bogor Maret 2025 karena sengketa izin ruko yang dipakai buat tempat ibadah. Yang kesembilan, penolakan ibadah Natal di Jonggol Bogor 20-25 Desember 2025. Terakhir, pembubaran KKR di Kota Bandung pada Februari 2026 karena desakan ormas soal prosedur administrasi gedung publik. Data dari Setara Institut ini menguatkan banyaknya tindakan intoleransi di Jabar. Setara Institut selama ini tuh rutin memetakan indeks toleransi provinsi berdasarkan jumlah kasus pelanggaran hak minoritas. Faktanya Jawa Barat tuh konsisten menempati peringkat ke-1 tertinggi dalam jumlah kasus pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia. Tahun 2024 ada lebih dari 40 kasus besar dari total nasional 260 peristiwa dan 402 tindakan. Mayoritas masalahnya itu soal penolakan rumah ibadah, kriminalisasi aliran, dan pembubaran ibadah di ruko. Tahun 2025 secara nasional ada 221 peristiwa dengan 331 tindakan dan Jawa Barat menyumbang angka tertinggi dibandingkan daerah lain. Pelakunya didominasi ormas keagamaan lokal, aliansi warga, dan individu yang intoleran. Sementara itu, aktor negara kayak pengadilan lokal, Satpol PP, dan Pemda seringkali malah ngeluarin surat segel atau ngebukuin izin ibadah dengan alasan keamanan umum. Meski begitu, Setara Institut mencatat ada anomali positif di beberapa kota di Jawa Barat yang masuk dalam 10 besar kota paling toleran. Contohnya nih, kota Sukabumi peringkat ke-6 skor 5.968 karena berhasil menjaga iklim kondusif, dan kota Bekasi peringkat 7 skor 5.963 karena punya kepemimpinan yang berani melindungi rumah ibadah minoritas. FYI nih, skor IKT Kota Bekasi bahkan naik jadi 6.037 dan duduk di peringkat 5 pada rilis terbaru 2025-2026. Ngelihat data segitu banyak, kayaknya susah kalau kita sepakat bilang Jawa Barat itu aman-aman saja. Klaim bahwa gesekan yang terjadi cuma miskomunikasi pendatang jelas butuh pembuktian lebih lanjut. Tapi kalaupun benar pemicunya itu pendatang, bukan berarti tugas pemerintah daerah itu selesai cuma dengan membantah di media. Kalau masalah utamanya adalah ketertiban, ya harusnya ada tindakan tegas. Menjaga citra daerah supaya tetap harmonis memang niat yang bagus buat seorang pemimpin. Tapi harmoni nggak bisa dirawat dengan nutup mata dari evaluasi lembaga riset. Atau menutup telinga dari tangisan anak-anak yang dibully di sekolah. IMB rumah ibadah yang sering jadi sumbu konflik harusnya jadi tanda kalau negara itu harus hadir. Pemimpin yang bijak mestinya tuh nggak terjebak debat soal istilah barbar atau bukan. Fokusnya seharusnya ke hal yang lebih penting. Gimana caranya hukum tegak secara merata dan nggak ada warga yang hak ibadahnya dikorbankan. Toleransi itu nggak bisa diwujudkan cuma lewat kata-kata. Tapi harus ada tindakan nyata dan dirasakan langsung oleh setiap warga sekecil apapun kelompoknya.
Jawa Barat itu punya modal sosial dan budaya yang bagus karena aslinya mereka tuh ramah dan terbuka. Tugas Kang Deddy Mulyadi sekarang adalah memastikan keramahan itu nyata dalam tindakan yang tidak diskriminatif. Nah, semua itu harus didukung dengan kebijakan yang adil untuk semua pihak. Yuk, kita wujudkan Indonesia yang lebih toleran.